awareness dulu, menyadari sepenuhnya mana nih yang harus saya kerjakan dulu. Oke, tugas yang harus saya kerjakan. Dalam mindfulness itu hal pertama yang harus menjadi titik beratnya itu adalah kita menyadari momen itu di masa yang sekarang, present moment. Pertama kita bisa relaksasi dulu ya. Hai, balik lagi di Podcastma, Podcast Atkesma Himanisra. Yang tentunya dengan episode baru dan host yang baru juga tentunya. Iya, dengan aku Vira dan aku Pian. Jadi di episode kali ini tuh kita mau bawain suatu hal yang baru ya, Vir. Iya. Aduh, apa nih ya? Tapi nanti dulu nih ya. Mungkin gimana sih, Vir? Sekarang kesibukannya kamu jadi host baru juga di Podcastma. Apa ini kesibukannya selama ini? Kesibukan aku sekarang bener-bener sibuk banget sih, Bi. Kayak sekarang udah masuk di semester 5, udah banyak kegiatan di organisasi. Iya. Benar banget. Terus ya sekarang tahu sendiri kan PJBL akhir-akhir ini deadline berantrian. Kayak hari ini ada deadline, besok ada deadline lagi. Wah, rasanya gak kuat, Bi. Ya, sibuk banget gak sih? Iya, sibuk semester banget. 5 ini kan. Aku juga ngerasain sih gimana sibuknya anak-anak semester 5, apalagi kating-kating kita ya semester 7 ini. Kayaknya gak bisa kebayangin. Udah mulai skripsian, udah mulai ini hat-trick bimbingan gitu-gitu kan. Nah, temennya udah sempro, dia masih stuck di situ aja. Itu benar banget. Nah, mungkin kayaknya pembahasan hari ini cocok banget nih sama orang yang mau kita hadirkan. Aduh, siapa tuh? Siapa nih ya? Mungkin langsung aja kita persilakan untuk perkenalan nama dan siapanya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Pian dan Mbak Vira. Iya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, Ibu, yang gimana nih kabarnya, Bu? Ya, Alhamdulillah ya. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Jadi mungkin dari teman-teman mahasiswa yang belum kenal, jadi perkenalkan nama saya Ibu Verisa Prastiani Utami, bisa dipanggil Ibu V atau Ibu Verisa atau Ibu Risa, monggo senyamannya aja. Jadi saya di Universitas Tidar ini adalah sebagai konselor di unit layanan bimbingan dan konseling. Dan selain sebagai konselor, saya juga sebagai dosen yang berhome base di pendidikan biologi. Baik. Tadi kayaknya ceritanya seru banget ya. Iya nih, Bu. Tentang perkuliahan. Iya, tentang perkuliahan. Stres kuliah nih, Bu. Kuliah banget nih, Bu. Udah di tengah-tengah semester 5. Aduh, semester 5. Rasanya gak kuat, Bu. Gimana ini, Bu? Kegiatannya apa saja nih selain kuliah? Aku ikut organisasi. Terus aku organisasi juga, organisasi kuliah, nongkrong. Iya. Main juga perlu. Dikit healing gitu lah, Bu. Ya, biar balance kalau biar balance. Ya gengsi banget, Bu, itu. Nah, itu loh, Bu. Jadi banyak nih ternyata anak-anak mahasiswa sobat AN yang ya kayaknya sekarang lagi stres-stresnya kuliah, stres-stresnya bimbingan gitu. Stres-stresnya apa, Fir? Ya, stres-stresnya menjalani kehidupan perkuliahan yang di perantauan ini, Bu. Dengan berbagai kondisi ya. Mungkin Bu Verisa pasti relate banget gak sih, Bu, sama kita. Secara Bu Verisa kan udah sarjana duluan. Udah tahu lebih dulu, udah berpengalaman dulu. Nah, itu loh, Bu. Kita tuh pengen nanya-nanya lah, Bu, sama sharing-sharing, pengen tahu juga kenapa sih kita bisa ngerasain stres kuliah gitu. Kenapa kok rasanya kayak aduh nggak pengen lanjut kuliah juga nih, capek juga ya. Ada aja ya tugasnya ya. Ini belum selesai kayaknya tugas tuh beranak pinak nggak sih? Iya, benar. Belum lagi tugas-tugas yang lain, tugas organisasi. Iya, benar. Oke. Jadi sebenarnya Mbak Bian dan Mbak Vira, stres itu adalah suatu kondisi yang normal sebenarnya. Jadi
ketika kita menghadapi sebuah situasi atau sebuah kondisi ya, apalagi situasi dan kondisi itu yang memberikan sebuah tekanan pada kita, tentu saja itu akan menimbulkan yang namanya stres gitu ya. Dan itu merupakan sebuah respon alami gitu. Jadi wajar sih kalau Wajar misalkan ya, Bu. wah PJBL lagi banyak tuh atau tugas organisasi juga wow lumayan banyak, belum lagi tugas-tugas yang tugas membantu orang tua juga ya. Betul. Jelas, Bu. Itu adalah sebuah respon yang normal. Akan tetapi yang perlu kita lakukan ketika stres itu hadir itu adalah bagaimana kita merespon stres gitu. Bagaimana cara kita menghadapi situasi problematik ataupun situasi emosional ketika kita sedang stres itu sendiri. Jadi itu merupakan sebuah fase yang alamiah begitu Mbak. Asalkan nih meresponnya tidak dengan cara-cara yang negatif ya. Nah itu Bu, itu yang bakalan kita bahas juga. Nah itu mungkin iya Bu, beberapa orang stres ini pelariannya kayak yang hal-hal positif gitu, kayak lari gitu kan ya Bu. Katanya lari tuh bisa mengurangi stres kan Bu. Stres dan galau katanya kata-kata anak-anak zaman sekarang gitu. Ada juga yang main game online gitu-gitu. Kalau enggak main TikTok lah Bu, sekarang yang paling gampang ya buat healing tuh main bikin konten. Bikin konten. Scroll TikTok 3 jam gitu-gitu. Nah, gimana nih Bu kalau stres ini malah larinya ke hal-hal yang tidak baik gitu, kayak menyentuh obat-obatan terlarang atau sampai mengakhiri hidup ya, gitu seperti loh Bu. Yang kayak kemarin-kemarin ya. Pokoknya banyak lah dari ya teman-teman mahasiswa yang akhirnya mengakhiri hidup gitu-gitu. Mungkin tuh kenapa hal-hal sampai se-ekstrim itu gitu Bu bisa terjadi. Oke, jadi ada 2 respon yang mungkin bisa berpotensi untuk menghadapi stres yang tadi. Yang pertama adalah respon yang positif dan respon yang negatif. Kalau respon yang negatif itu salah satunya tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Bian tadi ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko gitu. Nah, sebenarnya respon stres itu ada respon stres yang positif ya. Jadi salah satu cara untuk mereduksi stres. Jadi stres itu kan nggak bakal hilang dalam kehidupan kita. Jadi setiap kita hidup, setiap kita berkegiatan sehari-hari, setiap kita ketemu orang itu pasti ada fase stresnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari sumber stres. Apa sih yang bikin stres gitu? Oh, yang bikin stres itu adalah tugas PJBL. Kan nggak mungkin ya. Kalau kita sudah menemukan sumber stresnya itu kita pelototin aja. Oke, sudah menemukan sumber stres, saya pelototin aja, kan nggak mungkin ya. Mbak Arya dan Mbak Fira. Oleh karena itu salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut ya, selain kita sudah menemukan sumber stresnya, ya kita mencari solusi. Ketika sudah menemukan sumber stresnya, apa nih yang bisa aku lakukan gitu. Kan nggak mungkin tuh cuma diam aja. Ya betul. Ya mau tidak mau ya saya harus mengerjakan itu gitu. Terus gimana dong Bu kalau misalnya sumber stresnya banyak Bu? Iya benar, putus cinta gitu. Ada putus cinta, belum lagi pertemanan di kuliah. Ya, pertemanan di kuliah itu juga menjadi sumber stres. Jadi selain kita sudah menemukan sumber stresnya dan kita bisa merespon sumber stres tersebut ya dengan menghadapinya dan kita mengerjakannya kalau ada tugas, kita perlu menetapkan yang namanya skala prioritas gitu. Skala prioritas. Kira-kira mana nih yang harus saya kerjakan duluan, seperti itu. Nah, yang menjadi problem itu sendiri adalah ketika seseorang itu merasa stres dan merasa dia sendirian, ya tidak ada support ya. Iya, nggak ada support. Tidak ada support atau dukungan dari orang lain. Pasti banyak yang berpikiran seperti itu gitu. Nah, kalau stres kan nggak cuman karena ini ya Bu, berarti diri sendiri ya. Kalau menurut saya juga banyak yang kayak dalam perkuliahan tuh lingkungan yang toksik juga bisa bikin kita tuh stres gitu. Kayak lingkungan perkuliahannya, terus belum hubungan dia sama kekasihnya mungkin gitu. Terus hubungan dia sama keluarganya itu kan pasti mempengaruhi Bu. Gimana sih sebenarnya cara kita tuh nyikapinya lagi gitu loh, buat kayak biar nggak perlu gitu untuk memikirkan itu terlalu overthinking gitu loh. Oke.
Jadi kalau misalnya nih dari berbagai sumber stres yang ada, itu tadi kan saya sudah bilang, salah satunya kita selain menemukan sumber stres, kita pilih skala prioritas mana yang bisa kita hadapi dulu nih, kayak gitu. Tapi kan tidak cukup menghadapi saja ya Mbak Vira dan Mbak Bian ya. Tapi kita juga harus mengerjakan itu, dan ada beberapa hal ketika kita mengerjakan sesuatu, misalkan mengerjakan tugas ya, itu kita perlu fokus. Kadang-kadang kan anak kan tidak serta-merta, aduh lagi banyak pikiran nih, aku jadi nggak bisa mengerjakan tugas karena kepikiran sumber stres yang lain, ya nggak? Iya, betul. Gampang ke distract tuh. Gampang distraksi gitu. Apalagi kalau udah nggak sadar scrolling media sosial lebih dari 2 jam. Betul 3 sekali jam. tuh. Ya tahu-tahu sudah beranak pinak tugasnya yang lain gitu ya, itu mungkin membuat stres. Selain harus mencari sumber stres, kemudian memilih skala prioritas dan menghadapi stres, kita perlu salah satu cara agar kita bisa mengatasi sumber stres itu secara maksimal, atau kita bisa melakukan solusi itu dengan maksimal. Itu salah satu caranya adalah, kalau kata saya salah satunya adalah dengan yang disebut mindfulness ya Mbak Vira dan Mbak Bian. Jadi mindfulness itu adalah keadaan di present moment, di saat ini. Itu oke, sekarang skala prioritasku mau ngerjakan tugas dulu nih gitu. Jadi ketika memilih mana nih yang harus saya kerjakan, kita harus istilahnya awareness dulu, menyadari sepenuhnya mana nih yang harus saya kerjakan dulu. Oke, tugas yang harus saya kerjakan. Dalam mindfulness itu hal pertama yang harus menjadi titik beratnya itu adalah kita menyadari momen itu di masa yang sekarang, present moment. Pertama kita bisa relaksasi dulu ya. Jadi relaksasi. Iya, menarik nafas. Menarik nafas. Kan kalau mengerjakan tugas, lihat tugasnya udah susah duluan kan kita puyeng tuh. Iya, tetap pusing. Ya kita bisa merilekskan tubuh dulu. Kita bisa atur nafas ya. Jadi kita benar-benar merasakan momen bernafas secara sadar. Tarik nafas, kemudian perlahan kita keluarkan. Nah, di situ kan ada perasaan lega. Iya. Tapi belum selesai tuh leganya. Tapi belum selesai leganya. Nah, setelah itu sudah perasaan gundah itu sedikit berkurang atau sudah muncul kelegaan di situ, kita mulai nih mengerjakan tugasnya. Biar gimana nggak kepikiran oleh hal yang lain, ya kita fokus di tugas yang ada di situ. Kita bisa merasakan hal-hal yang ada di dalam tugas itu. Oh, aku punya tugasnya bikin artikel misalnya. Oke, kita fokus di laptop kita, misal, oh ya ampun laptopku ini adalah temanku. Jadi kita fokus di hal tersebut gitu. Kita buka filenya, kita rasakan setiap keyboard yang di situ. Merasakan setiap keyboard. Kita merasakan present moment pada saat mengerjakan tugas itu. Ya, itu memang harus perlu latihan. Jadi itu. Ya, harus perlu latihan. Kalau sudah selesai di satu sumber stres yang ini, kita bisa mengerjakan tugas yang lainnya gitu. Jadi memang mindfulness itu adalah hal yang perlu dimiliki oleh khususnya ya kita ya, dan mahasiswa juga ya. Jadi kita benar-benar sadar di kondisi present moment, di kondisi sekarang ini. Kan kalau sadar di kondisi sekarang, kita kan nggak perlu berpikir tentang yang kemarin. Kita mengurangi berpikir tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Betul. Gitu. Jadi kita fokus di present moment. Kalau mengerjakan tugas, kita fokus dengan tugasnya. Kita rasakan setiap laptop itu, misalnya laptop itu menyala. Oke, tugasku hari ini sedang mengerjakan artikel ya. Apalagi yang harus aku cari? Oke, aku mau cari bahan ini. Oke, sadar di saat itu juga, di saat sekarang. Paham banget sih ya. Emang kuncinya tuh harus fokus juga sama apa yang mau kita kerjain gitu. Jangan gampang ke distraksi yang lain gitu kan. Mungkin Wira ada pertanyaan juga nggak sih? Mungkin aku mau tanya ya, ciri-ciri kalau kita itu punya
gangguan atau ya gimana ya, kita punya kesehatan mental yang kurang gangguan psikologis maksudnya. Iya. Oke, maksudnya itu. Gimana sih ciri-ciri orang yang kena gangguan psikologis? Jadi sebenarnya kita nggak boleh self diagnose ya, Nah, nggak itu. boleh diagnosis diri gitu Iya, ya. biasa anak Gen Z nih sukanya diagnosa Tiba-tiba, sendiri, ikut tren nyari-nyari di biasanya, Bu. Google gitu, Iya. Bu. Di halo dok terus nanya ini kenapa gitu, terus oh ini gangguan gitu. Kan kita nggak boleh gitu ya, Bu. Iya. Itu gimana tuh, Bu? Lebih baik memang bertemu dengan profesional begitu. Jadi sebenarnya karena posisi saya di sini kan sebagai konselor ya. Jadi kalau konselor itu memang kita mendampingi secara psikologis mahasiswa, tetapi pada batasan tertentu. Jadi ibaratnya masalah-masalah secara umum. Tapi kalau masalah yang sudah ke taraf gangguan psikologis gitu ya, apalagi yang membutuhkan pertolongan medis, memang bisa diarahkan untuk konsultasi ke psikolog ataupun psikiater. Tapi saya mencoba menjawab sedikit pendek ilmu dari saya. Intinya ketika seseorang itu mengalami gangguan psikologis itu sudah sampai ke taraf terganggunya aktivitas sehari-hari gitu ya. Dari yang awalnya suka bergaul tiba-tiba jadi nggak suka bergaul. Tapi jangan self diagnose ya. Iya. Gitu ya. Jadi dari yang awalnya ceria kemudian jadi murung begitu. Yang awalnya bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara enjoy. Tapi tiba-tiba kok berbeda. Nah, itu adalah salah satu salah satu yang perlu diwaspadai. Apalagi kalau itu sudah berhari-hari sampai berbulan-bulan. Nah, itu ya, Bu. Yang bahaya ya, Bu, yang kayak gitu. Sampai mengalami gangguan tidur barangkali. Nah, itu biasanya sering begadang. Anemia. Insomnia itu. Nah, itu loh insomnia pasti banyak yang kayak insomnia dikit langsung ngerasanya sakit mental gitu kan ya. Pasti banyak yang self diagnosanya kayak gitu. Jadi itu ini beberapa ciri ya, Bu, tadi ya, Bu, kayak tiba-tiba yang murung gitu kan ya. Mungkin kita sebagai teman kalau tiba-tiba ngerasa teman kita ada yang murung gitu kan, kita pasti bantuin ya, Bu, jadi teman. Jadi nggak cuman Ibu doang yang sebagai konseling ini yang bergerak gitu buat membantu mahasiswa dalam mengurangi ini stresnya gitu. Mungkin kita sebagai teman gimana sih, Bu, kita nyikapinya gitu, kita, Bu. Biar yang awalnya teman kita ceria jadi murung gitu, gimana kita bisa ngembaliin mereka ke yang ceria ini, Bu. Gitu. Kembaliin ya. Kembalikan kayak menarik untuk ceria lagi gitu. Merangkul. Ya, jadi perlu menjadi pendengar tanpa harus memberikan judgement pada mereka. Jadi ada beberapa tipe orang yang cuman pengen ngeluarin unek-unek aja kok gitu. Iya ya, Bu. Enggak yang kita cuma dengerin aja gitu ya, Bu. Iya, kita mendengarkan, kita memberikan respon yang positif tanpa harus menilai kamu salah, kamu benar enggak. Kita cuma mendengarkan. Oke, aku tahu yang kamu rasakan itu berat, tapi aku yakin kamu pasti bisa melaluinya. Oke, tenang, ada aku di sini. Kalau ada apa-apa cerita aja. Situ akan menumbuhkan rasa optimis pada teman kita yang memang sedang memerlukan bantuan seperti itu. Ya, itu merupakan salah satu ibaratnya pertolongan pertama ya. Iya, pertolongan pertama emang harusnya dari orang-orang yang terdekat. Emang hadirnya tuh dari orang-orang terdekat memang. Mungkin itu ini ya. Bu, mungkin aku mau tanya dari teman kita misalkan yang darinya ceria jadi murung ini, kalau mereka biasanya memendam sendiri itu apakah itu berdampak gak, Bu? Jadi kita biasanya gak pernah cerita, jadi memendam itu nantinya akan berpengaruh ke mental kita gak, Bu? Jadi ada beberapa tipe orang yang memang ketika ada masalah itu memang diselesaikan sendiri. Memendam gitu. Ya, tapi ketika dia memendam tapi dia bisa menemukan solusinya, itu dia sangat adaptif sekali terhadap permasalahan yang dimiliki. Yang menjadi persoalan kan ketika dia memendam, dia malu bercerita barangkali karena bisa jadi dia kehilangan kepercayaan, kehilangan rasa percaya pada temannya. Trust issue. Ya, yang perlu kita lakukan ketika ada teman seperti itu ya cukup
cukup tidak perlu kepo atau apa ya, cukup menemaninya sewajarnya aja. Pasti nanti kalau sudah menimbulkan kenyamanan, pasti orang itu juga akan mau berbagi cerita. Pasti kita nggak perlu nanya, dia juga cerita ya. Emang Iya. kadang terlalu kepo juga jadinya kan nggak baik ya, Bu. Ya sekedar menemani kemana gitu ya, kamu kayaknya lagi bete deh, atau kamu mau nggak kalau misalnya kita jalan ke taman atau kemana, dia cukup ditemenin aja, dia udah seneng banget gitu, tanpa harus ditanya kamu kenapa sih gitu. Daripada nanti dia ngerasanya kepo banget sih gitu, mending kita ngajaknya main berarti ya, menemani dia biar dia nggak ngerasa sendiri juga mungkin ya. Iya ya, ngerti sih sekarang. Terus nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang hadir dari sobat-sobat AN juga. Jadi kemarin kita tuh ngasih Udah di Instagram, nge-share gitu di NGL di Instagram. Terus mereka pada antusias juga nanyain. Nah ini tuh ada beberapa yang mau kita tanyain juga langsung ke Ibu. Nah ini ada yang tanya nih Bu, jika selalu merasa cemas dan khawatir terhadap hasil sesuatu yang dikerjakan, apakah itu termasuk ke gangguan mental health atau hanya overthinking saja tuh Bu katanya? Oke. Mungkin ini maksudnya apa ya? Merasa cemas dan khawatir gitu, itu tuh masuk ke ada penyakit mental kah saya gitu? Atau itu cuman overthinking aja? Jadi kalau emosi itu kan itu bagian dari emosi ya, bagian dari emosi. senang, takut, itu kan bagian dari emosi, dan emosi itu kan memang hal yang tidak bisa lepas dari manusia, karena manusia kan makhluk yang memiliki perasaan kan ya. Kemudian sama halnya juga dengan stres begitu. Jadi ketika itu dirasa sangat mengganggu ya, sangat mengganggu orang tersebut sampai mungkin berhari-hari, nah itu bisa apa namanya, mending daripada self diagnose mending ke profesional begitu. Tapi perasaan cemas, aku tadi udah ngumpulin tugas, bener nggak ya? Perasaan cemas itu wajar sih. Cuman kalau tarafnya yang sangat berlebihan ya, atau sangat mengganggu banget gitu ya, itu bisa berkonsultasi kepada profesional gitu. Kalau ibaratnya kalau mau ujian, pasti cemas ya, aduh mau UAS. Iya, mau UAS. Apalagi susah soalnya. Gitu. Aduh, matkulnya susah banget nih. Matkulnya susah, dosennya killer. Aduh itu double kill. Iya, Oke, yang selanjutnya mungkin ada dari teman kita itu, gimana sih Bu cara menumbuhkan rasa percaya diri itu lagi dari yang kita tadinya cemas, khawatir gitu. Gimana tuh Bu? Salah satu cara untuk menimbulkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa percaya diri. Hal yang pertama adalah meyakini bahwa kita itu mampu. Kalau kita nggak yakin sama diri sendiri, siapa lagi dong yang mau yakin diri kita? Jadi ada istilah apa namanya, resiliensi Mbak. Jadi resiliensi yaitu suatu sikap atau kemampuan ketika seseorang itu menghadapi situasi problem atau situasi yang nggak enak gitu ya. Nah, salah satu sumber resiliensi itu disebut dengan I am ya. Ada I am, ada I can, ada I have ya. Kalau I am itu lebih kepada bagaimana kita mempercayai diri kita. Kalau kita punya kemampuan itu gitu. Saya orang yang berani mencoba, saya mau mencoba. Ibaratnya kalau seseorang itu mau mencoba, tidak takut salah ya. Kesalahan itu kan hal yang biasa ya. Kalau kita belajar salah itu kan hal yang umum gitu ya. Betul. Nah, itu salah satunya adalah ya meyakini diri sendiri gitu, bahwa kita mau mencoba. Gitu. Kemudian sumber yang kedua itu adalah I have. I have itu adalah lebih kepada sumber kekuatan resiliensi yang dari orang lain, dari dukungan eksternal. Saya punya teman-teman yang support, saya punya keluarga yang support, teman-temanku banyak, atau teman-temanku sedikit tapi selalu mendukung, berkualitas. Kemudian yang ketiga itu I can ya, aku dapat ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita berinteraksi secara sosial. Aku dapat berkomunikasi dengan orang lain, aku dapat membangun hubungan dengan orang lain, aku bisa berbicara di depan umum dengan orang lain. Nah, itu adalah salah satu ketiga sumber resiliensi. Jadi percaya diri itu bisa ditumbuhkan pasti ya. Betul. Modal pertama ya kita
berani untuk mempercayai diri kita sendiri. Iya. Wah. Harus percaya sama diri kita harus sendiri percaya. ya. Iya, kadang tuh kita ngerasa cemas karena ya kita belum tahu yang di depan apa, tapi udah mikirin hal yang kemana-mana banget. Iya, overthinking itu tadi karena nggak percaya sama dirinya sendiri. Iya. Ya kan, gitu. Pernah nggak berterima kasih sama diri sendiri? Gak pernah lagi Bu. Gak pernah. Tapi mungkin berterima kasihnya kalau misalkan aku lagi stres, ngerasa kayak ini perlu dukungan dari diri aku sendiri, aku biasanya jajan sih Bu. Aku ngalihinnya ke kuliner. Jadi kayak self love, self love terus gitu. Ya sih, kalau aku sih lebih nggak pernah berterima kasih ke diri sendiri, tapi bersyukur sih. Oh, Masya Allah. Nah, salah satunya bersyukur kalau raga ini diri kita ini tuh sudah bisa melewati hal-hal yang sulit, yang sulit dalam hidup. Kalau kata lagunya Bernadia, akan ada hal-hal baik yang datang. Iya, Bernadia sekali. Itu dalam loh lagunya. Iya, benar Bu. Iya, benar-benar. Judulnya apa ya? Saya lupa. Apa yang judulnya nih? Lupa lagi apa ya? Yang untungnya untungnya hidup tetap berjalan. Iya, cocok banget tuh ya judulnya. Iya, memang untungnya. Kadang-kadang ketika kita sedang mengalami situasi yang bermasalah begitu ya, itu kita perlu menyadari, makanya ada mindfulness itu ya. Betul. Terkadang ada beberapa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Misalnya, aduh kok, ya contoh simpelnya Ngena banget nih liriknya banget nih Bu. Ya kan anak sekarang kan sukanya playlistnya salah satunya. Iya, pernah dia. Soalnya liriknya bagus, dalam seperti yang Ibu tadi sampaikan. Iya. Emang beda ya kalau lagu Patah Hati tapi dilihatnya sama orang yang tahu konseling kayak gini nih, yang tahu psikologi kayak gini nih. Jadi beda ya. Dianalisis nih liriknya. Padahal itu sebenarnya cuma lirik patah hati aja Bu, tapi jadinya beda ya ternyata. Oh, benar-benar emang hidup tuh harus tetap berjalan. Iya, benar. Keren. Oke, selanjutnya Bi. Nah, ini balik lagi sih ke self diagnosa itu. Oh iya, harus gimana? Jadi kita nggak boleh ya Bu self diagnosa sendiri ya Bu. Iya, nggak boleh. Tapi kita boleh melakukan ibaratnya mitigasi ya. Mitigasi pertama kalau kita sedang ada problem itu boleh banget, dan setiap orang punya responnya masing-masing. Ibaratnya setiap orang itu punya respon stresnya masing-masing, asalkan respon stresnya itu yang positif gitu. Boleh loh kalau misalnya kita sedang lagi banyak tugas, kita mengambil jeda. Mengambil jeda sebentar saja. Tapi ya itu tadi, kita perlu komitmen ya. Oke, jeda sebentar. Setelah itu saya lanjut lagi. Makanya kan ada rasa tanggung jawab juga tuh kalau misalnya kita mau benar-benar menjaga kesehatan mental. Selain kita juga salah satunya itu merespon dengan positif ya. Boleh kok kita mengambil beristirahat, itu boleh gitu ya. Malah nanti kalau terlalu memforsir ya tidak akan dapat semuanya. Ngerjakan tugas gak maksimal, badan jadi sakit. Mengambil jeda itu boleh. Oh, jadi ini ya Bu, ternyata mental health tuh ngaruh ke kesehatan juga ya Bu. Misal kita stres itu badan juga jadi ikut capek gitu-gitu, ternyata ya Bu, aku tuh baru tahu juga ternyata. Itu kok bisa sih Bu, kayak ngaruh banget ke kesehatan, malah nggak cuman kesehatan ini ya, kesehatan jiwa gitu loh, tapi sampai ke badan fisik. Ya, saya bukan orang kesehatan ya, tapi sedikit mencoba menjawab. Jadi misalnya kan kalau kita stres yang segera kita tidak tangani gitu kan, pasti akan berpengaruh pada kesehatan fisik. Misalnya mungkin yang punya asam lambung atau yang punya yang lain. Jadi mohon maaf ini pendek banget ya, jadi soal itu nggak bisa menjawab terlalu dalam gitu. Emang ngaruh ya ternyata nih. Ini ya Bu, yang jangan sampai kalau kita tuh nggak secara mental nggak sehat, jadinya fisiknya ikut nggak sehat kan, jadinya dua ini kena semua nih. Fisik kena, jiwanya kena, mental nih berarti kena, tapi emang paling penting tuh emang mental health-nya ya yang pertama, mentalnya dulu biar nggak merembet ke fisik gitu. Dan salah satu cara merespon emosi yang negatif ya, atau merespon stres ya,
salah satunya adalah bagaimana cara kita memberikan persepsi pada situasi itu gitu. Tugasnya banyak, tugasnya banyak, jadi kayak beban gitu ya. Oh, kita mempersepsi itu sebagai beban, ya udah berat gitu. Tapi kalau kita mempersepsi, oke, itu adalah challenge. Benar ya, tantangan baru. Challenge itu. Jadi coba untuk memberikan perspektif yang baru terhadap sebuah situasi yang stressful ya. Kemudian kita mencari apa sih sumber stresnya. Oke, sumber stresnya ini. Oke, aku akan kerjakan ini dulu main skala prioritas. Kemudian kita kerjakan dengan penuh kesadaran ya. Kemudian kalau sudah selesai, apalagi kalau kalian tuh kalau misalnya tugas kemudian udah selesai, perasaannya gimana? Stres gak? Lega, ya makanya ya. Salah satu mengurangi stres ya salah satunya dihadapi. Iya. Enggak sih? Nggak bisa kalau nggak dihadapin ya Bu, tetap dipentangin doang ya. Jangan bisa cuman selesai Bi. Jangan cuman lari gitu aja kan ya. Emang tanggung jawab kita buat nyelesain gitu kan. Dan jangan pernah merasa sendiri. Nah itu pasti banyak sih dari teman-teman sobat semua. AN yang pasti ngerasa kok hidup ini sendiri banget gitu-gitu. Ada juga yang ngerasa kalau di perantauan sendiri. Nah itu Bu, anak-anak PR perantauan banget ini kalau Bu, buat PR perantauan. banget. Kayak teman-teman cutting saya nih Bu lagi sibuk skripsian, tapi masih takut bimbingan gitu. Bimbingan baru sekali gitu-gitu. Itu tiba-tiba yang diem gitu Bu, di pojokan Bu, diem. Jadi murung ya? Jadi murung, padahal yang lain lagi main MM gitu-gitu. Dia tiba-tiba diem. Ditanyain kenapa? Gak apa-apa gitu. Kenapa nih jurus gak apa-apa ini selalu keluar gitu Bu, kalau padahal dia kelihatan gak baik-baik aja gitu ya. Kenapa tuh? Kenapa? Jadi kita juga mau nanya, ada masalah apa, tapi takutnya dia Ngerasa kepo. kita ngerasa kepo banget sih gitu kan. Iya. Wah ternyata emang solusinya adalah kita temenin aja. Iya. kita Kita ikut. Kita berarti dengerin, ikut tim aja berarti ikut duduk bareng lah ya. Ibaratnya Kehadiran kita itu berharga bagi mereka yang memang tidak terbiasa bercerita gitu ya. ya jadi walaupun kita nggak ngobrol nggak ini, cuman kalau kita di samping dia tuh dia tetap ngerasa kita ini cukup ya, nemenin cukup aja. nemenin aja. Tapi Bu, ini aku mau tanya Bu, kalau misalkan kita sering self reward itu salah nggak sih Bu aslinya Bu? Soalnya kadang nih ada yang berkomentar bahwa Gen Z dikit-dikit self reward. Zaman dulu mah nggak ada gitu. Itu gimana Bu? Salah atau benar Bu? Contohnya apa self rewardnya? Contohnya dulu nih, perilakunya apa nih contohnya? Oh kalau misalkan kalau sekarang aku bisa ngerjain PJBL, aku bakal self rewardnya beli Starbucks misalnya gitu Bu. Itu kalau dikit-dikit self reward itu salah apa nggak sih Bu? Sebenarnya self reward itu kan ucapan terima kasih untuk diri kita sendiri Iya. ya karena kita kan memang mengapresiasi diri kita sendiri atas kerja keras yang kita lakukan gitu. Cuman kalau bentuk self rewardnya sih lebih kepada bentuknya. Kalau terlalu banyak misalnya nih jajan misalnya, apalagi tidak terkendali gitu kan pasti yang efek dari makanannya ke kesehatan kan pasti akan berpengaruh gitu. Ya semua yang berlebihan kan juga nggak bagus ya pada porsinya. Atau mungkin dibuat self rewardnya bermacam-macam Mbak. Mungkin kalau aku selesai PJBL aku mau berenang misalnya. Oh iya. Ya kalau selesai PJBL aku mau mau jalan-jalan aja gitu. Jadi dari bentuk aktivitasnya yang lebih bervariasi dan kalau dikatakan berlebihan, apalagi kalau misalnya aktivitasnya itu menimbulkan dampak yang itu tadi, dampak negatif, misalnya terlalu banyak jajan misalnya kan dari segi perekonomian kan juga bikin boros ya gitu. Jadi nggak sesekali boleh jajan, kemudian makan enak gitu. wisata gitu. Saya kalau setiap Senin kan bagi pekerja ya, Senin itu kan Senin gitu ya. Jadi kalau Senin saya selalu self reward itu jadi kalau Senin saya mau nggak masak, saya mau jajan, makan enak, jadi moodnya jadi enak gitu.
gitu, sesuai porsinya. Dijadwalin ternyata tuh ya Bu hari Senin ya Bu. Tiap hari Senin Tiap hari Senin pokoknya biar nggak biar nggak berlebihan. Iya. Terjawab ya Pier. Iya. Siapa lagi nih Pier? Mungkin ini sih Bu. Apa ya? Kan lebih ke ini sih kayak kan kita udah stres gini-gini gitu. Kadang tuh jadinya melakukan hal-hal yang impulsif. Jadi tidak memikirkan panjang gitu Bu. Itu mencegahnya tuh gimana? Misal jadinya kita yang awalnya nggak suka bentak orang itu, pada saat kita stres tuh kayak ngebentak orang itu kan nggak baik ya Bu. Nah itu untuk mencegahnya itu gimana Bu? Biar tidak melakukan hal-hal yang kiranya bisa menyakiti orang lain gitu-gitu atau menyakiti Cara dirinya mengontrolnya sendiri. gimana gitu Cara ya? ngontrolnya gimana itu Bu? Cara mengontrol kalau lagi ketemu teman yang ngebetein gitu. Iya. Ya tadi yang saya bilang salah satunya ya mindfulness itu tadi. Jadi ketika kamu menghadapi sebuah situasi yang stres, kemudian ada pengennya merespon yang nggak bagus itu tadi, hal yang perlu kamu lakukan ini memang perlu latihan ya. Sekali lagi ini memang perlu latihan. Jadi hal yang pertama adalah kamu fokus pada kondisi sekarang, kondisi saat itu. Yang kemudian yang kedua, kita kan sebagai manusia kan kita dianugerahi akal dan pikiran ya. Ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan kalau saya merespon dengan seperti ini apa nanti jadinya gitu. Apakah akan Harus memikirkan akibatnya ya Bu. Iya. Jadi ada yang istilah dalam mengelola emosi itu ada yang istilah namanya reaprasial ya, penilaian kembali terhadap situasi. Dan reaprasial itu lebih kepada fungsi kognitif kita gitu. Ketika misalnya kita menghadapi situasi yang nggak enak atau ketemu objek yang membuat kita emosi, pengen marah ya, di situ kita bisa membuat persepsi untuk memilih sebuah respon. Oke, saya mau merespon marah dengan negatif atau respon yang lain tuh gitu. Atau bisa kita yaudahlah daripada tambah emosi, oke, saya mending menghindari dulu begitu. Dan itu memang perlu latihan, Mbak. Jadi, bagaimana kita mengelola pikiran kita ketika menghadapi sebuah situasi yang nggak enak. Iya. Wah, emang kontrol diri ya yang paling utama. Mengolah pikiran kita gitu. Biar tetap positif gitu kan. Ya. Wow. Banyak banget ya yang udah kita kita bicarain, obrolin tentang apa tadi aja, mindfulness. Iya, mindfulness. Self-care. Kita harus ternyata self-care, terus relaksi diri juga. Wah, banyak banget ternyata ilmunya. Wah. Tapi kalau di Untidar sendiri tuh udah ada wadah atau tempat buat mahasiswa yang mungkin yang rasa sendiri itu kita mau ceritanya kemana sih, yang rasa nggak punya teman gitu. Ada nggak sih konsul gitu ya? Iya, ada nggak sih Bu? Ada nggak Bu kira-kira? Ada. Jadi di Untidar itu sendiri ada yang namanya unit layanan bimbingan dan konseling. Jadi itu bisa diakses oleh Sivitas Akademika di Universitas Tidar. Kami akan selalu hadir untuk mendengarkan teman-teman semuanya, khususnya untuk mendampingi teman-teman nih secara psikologis. Kalau misalnya sehat mentalnya, maka akan sehat pula untuk mencapai apa yang diharapkan. Iya, apa yang dimimpikan. Apa yang dimimpikan. Untidar ini ya Bu ya. Wah, info yang sangat bagus nih ya buat sobat-sobat AN. Ini nggak cuma buat mahasiswa Kak Bu? Enggak, jadi yang lain juga boleh. Dosen gitu. Ternyata bisa ya. Tendik gitu-gitu ya. Wah. Mungkin caranya gimana sih Bu? Buat ke ininya. Jadi Buat konselnya. caranya itu nanti bisa mengunjungi di website kita. Wah, ada websitenya ya. Websitenya itu www.sisi.untidar.ac.id. Oke, nanti kita tampilin ting di atas sini, kalau nggak di bawah sini nanti. PR banget nih. Iya, PR nih yang ini. Ya. Kok websitenya anu ya? Biasa di Sebentar. biasa kalau website error 404 not found. Iya. Diulangi boleh nggak ini? Boleh. Apa nih? Ulangi Mas. Oke. Apa nih Bu websitenya?
Jadi teman-teman yang mau mengakses layanan kesehatan mental di Universitas Tidar, kita sudah ada yang namanya unit layanan bimbingan dan konseling di bawah unit penunjang akademik UPA PKK, yaitu mungkin bisa melalui website sisi.untidar.ac.id. Di situ sudah ada kontak person, dan kalau misalnya mau memilih konselor yang sesuai dengan permasalahan dari teman-teman Untidar, bisa langsung mengunjungi website tersebut. Ih, menarik sekali ya, bisa milih juga. Bisa milih konselor. Wow. Ternyata emang sekarang Universitas Tidar tuh unggul banget gak sih Bu dalam mau biar mahasiswanya ini semakin maju ya. Iya, responsif terhadap mahasiswa. Jadi nggak cuman Gak tentang akademik terus, ternyata ya peduli juga tentang mentalnya mahasiswa di Untidar itu sendiri. Wow, mungkin semuanya terjawab nih ya. Jadinya pertanyaan-pertanyaan yang hadir di apa namanya? Yang terbesit lah di pertanyaan kita, terus sobat-sobat sendiri, sama di sobat AN yang udah ngisi NGL. Betul banget. Berarti kesimpulannya kita perlu adanya mindfulness dan self-care untuk menjalani kehidupan di perkuliahan ini ya Bu. Iya betul banget tuh Fir. Nah karena pertanyaan-pertanyaan dari Sobat AN, terus dari saya dan Vira sudah terjawab selama bincang-bincang kita ini kan ya. Iya. Nah mungkin sebelum kita tutup ya Bu, apa ada pesan untuk dua patah kata dari Bu Ferisa sendiri? Oke, jadi kalau kita bahagia, kita akan lebih mudah untuk meraih apa yang kita impikan. Jadi kesehatan mental itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap individu, khususnya bagi mahasiswa Untidar. Kalau kita sudah sehat mental, kita akan lebih bahagia dan lebih mudah untuk meraih cita-cita kita. Dan tentunya akan mendukung aspek-aspek yang lain dalam kehidupan kita. Tetap semangat! wah tetap semangat Iya, sih. harus semangat. Kita harus semangat. Pokoknya nggak boleh berhenti. Iya, Di akhir putus asa. Gak boleh putus Nggak boleh asa. putus asa. Oke. Nah mungkin kita akhiri episode podcast kita ya. Iya, dan selalu nantikan keseruan di podcast Himanisra. Nah ternyata kita udah berada di penghujung acara ya Fir. Jadi gimana nih? Jadi teman-teman harus nantikan episode selanjutnya di podcast Adkesma Himanisra. Jangan lupa like dan subscribe Himanisra Untidar. Nah Bu, kebetulan kita nih Himanisra punya tagline Bu. Nanti Iya, Bu. Kita bareng-bareng ya Bu. bareng-bareng ya Bu. Gimana tuh tagline-nya? Tagline-nya itu nanti Kalau biar ngomong Himanisra Untidar jawabnya for better administration. Oke. Nah, gitu ya. Mungkin ayo kita tagline. Bisa hadap sana, Bu. Nah, oke. Himanisra Untidar for better administration.